masih SMK kelas 3. Jadi gaji seberapapun ya nikmati aja, syukuri aja. Alhamdulillah waktu itu juga masih bisa ngasih ke orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zainuddin Abdullah, lulusan SMK, seorang web developer junior pemula. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya sebagai web developer junior yang bekerja di suatu perusahaan IT. Jadi alhamdulillahnya dulu sebelum lulus pun saya sudah pernah mengalami yang namanya kerja part-time di satu klinik kecantikan sebagai seorang graphic designer. Saya bekerja di sana berkat bantuan teman saya, teman kelas, waktu itu kelas 3, namanya Muhammad Sultan Al-Hakim. Saya sangat berterima kasih kepada dia karenanya saya mengetahui yang namanya itu bekerja part-time, bekerja dengan orang lain dan dunia luar. Dimana waktu itu kelas 3 itu masih semangat-semangatnya untuk mencari ilmu, ya kan? Karena saya lulusan SMK, jadi saya belum memikirkan yang namanya gaji, apalagi saya belum lulus, masih SMK kelas 3. Jadi gaji seberapapun ya nikmati aja, syukuri aja. Alhamdulillah waktu itu juga masih bisa ngasih ke orang tua. Saya kerja di sana kurang lebih selama 6 bulan. Putus kontrak dikarenakan saya sibuk dengan hal yang lain, jadi tidak fokusnya jadi kebagi dua. Salah satu manfaat yang bisa saya dapat adalah jangan pernah sampai putus silaturahmi atau putus koneksi dengan orang lain, siapapun itu, tetap jalin koneksi yang baik dan sehat. Nah, setelah saya lama, kurang lebih sudah beberapa bulan nggak bekerja lagi, ada informasi untuk lulusan. Salah satu syaratnya yaitu mengerjakan uji kom atau ujian kompetensi. Nah, kalau anak SMK pasti tahu nih yang namanya uji kom. Berhubung saya adalah jurusannya RPL, rekayasa perangkat lunak, saya disuruh membuat project aplikasi. Nah, saya memilih menggunakan website. Saya dapatnya itu sistem keluhan informasi masyarakat. Kurang lebih pengerjaannya itu 3-4 bulan. Itu ngerjainnya solo player sendiri. Di project itu saya cukup bangga dan cukup banyak pengalaman bertambah karena semuanya ngulik-ngulik sendiri, dari yang dasar sampai yang emang sedikit expert menurut saya, itu ngulik-ngulik sendiri. Semuanya ada di Google, tinggal nyari aja, menyesuaikan. Yang penting kalau jadi programmer itu pinter nyari keyword dan nyari pesan errornya. Jadi sekolah itu mengundang perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama sebagai penguji uji kom. Nah, kabar gembiranya kita dapat kesempatan untuk unjuk gigi ataupun unjuk kemampuan kita kepada mereka, perusahaan-perusahaan tersebut, bahwa ini loh siswa SMK aja bisa. Jadi dari situ juga saya dapat kesempatan untuk bekerja. Nah, ketika tes uji kom itu, ketika tes aplikasi itu, setelah selesai saya dimintai nomor WA oleh pengujinya dan dihubungi oleh HRD-nya untuk melakukan tes interview. Nah, alhamdulillahnya saya lolos, walaupun dari 12 soal kurang lebih 1 atau 2 nggak saya jawab. Karena lumayan susah, apalagi belum ada pengalaman, dan apalagi tesnya bahasa Inggris. Waduh, gawat. Jadi saya cuma bisa ngejawab sebisa saya, semampu saya, semaksimal mungkin. Yang penting kita usaha dan yakin. Oh ya, yang sebelumnya itu tes technical namanya. Kita lanjut ke tes interview online via Google Meet. Di situ saya dites oleh HRD dan beberapa senior. Bukan dites sih, lebih tepatnya ditanya-tanya, interview biasa gitu, mulai dari keluarga hingga pengalaman. Nah, setelah selesai itu kurang lebih 3 hari saya dapat kabar lagi untuk proses onboarding. Kurang lebih di training itu saya selama 1 bulan. Selama 1 bulan, alhamdulillah, untungnya kegiatan sekolah waktu itu nggak sibuk, lagi online semua karena COVID. Nah, jadi bisa fokus. Di situ belajar menyesuaikan situasi dan kondisi juga. Dimana di tempat di situ kan kita nggak tahu peraturannya, nggak tahu orang gimana,
bahasanya gimana. Nah, yang penting prinsipnya itu dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, nggak lama kemudian, alhamdulillah tanda tangan kontrak, walaupun waktu itu belum lulus. Nah, untuk pengalaman atau pelajaran web developer atau programmer yang bisa diambil selama saya berada di perusahaan ini adalah jangan malu untuk bertanya, dengan syarat kita mencari tahu dulu masalahnya, atau benar-benar emang udah mentok nih kita nggak tahu sama sekali apa jawabannya atau errornya. Yang kedua, jadi orang yang aktif, jangan jadi orang yang pasif atau pendiam. Kalaupun kita nggak ada kerjaan, coba minta ke senior tugas-tugas. Terus yang ketiga, coba belajar tingkatin komunikasi, karena dari situ kita bisa bertanya-tanya dan belajar ilmu banyak mengenai pemrograman atau pengalaman hidup. Untuk masalah gaji, nanti seiring kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan saya bertambah, gaji juga akan mengikuti. Cukup sekian video kali ini, saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ini adalah video pertama saya di channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon kritik dan sarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.